Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri William Agustin dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu fluida statis. Dan materi yang kita bahas adalah massa jenis, tekanan hidrostatis, dan hukum utama hidrostatis. Apa itu fluida? Jadi, fluida ialah zat yang bisa mengalir, dan yang termasuk dalam fluida ialah zat cair dan gas. Fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Yang saya akan bahas kali ini ialah fluida statis, yaitu salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Selanjutnya, massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai massa partikel zat tiap satuan volume. Secara matematis dirumuskan sebagai Rho sama dengan massa dibagi volume. Selanjutnya, tekanan hidrostatis ialah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida yang tidak bergerak. Yang dialami suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada pada titik itu. Jadi itulah sebab kenapa konstruksi dinding bendungan semakin menebal di bagian dasarnya. Secara matematis, persamaan fluida dapat dicari dengan rumus Rho sama dengan V dikali G dikali H. Selanjutnya, tekanan mutlak atau tekanan total, yaitu tekanan pada dasar bejana yang dipengaruhi tekanan udara luar. Secara matematis, tekanan mutlak itu bisa kita cari dari penjumlahan tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Kalau kita jabarkan hidrostatis, maka kita dapatkan tekanan total penjumlahan dari tekanan udara luar ditambah perkalian massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Jadi ingat ya, kalau tekanan udara luar diperhitungkan, maka tekanan yang dihasilkan adalah tekanan mutlak. Kemudian kita masuk ke hukum utama hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada suatu bidang datar yang diam besarnya sama. Jadi kalau kita perhatikan ketika bejana seperti ini walaupun berbeda bentuk, tapi ketika kita isi fluida yang sama dengan jenisnya, ternyata dalam keadaan setimbang, ketinggian fluida ini akan sama sehingga tekanan hidrostatis pada dasar bejana ini masing-masing juga sama besarnya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Bisa kita lihat, kita punya sebuah akuarium di mana tingginya 140 cm. Kemudian posisi ikan disimbolkan dengan huruf X dan ketinggian ikan dari dasar yaitu 60 cm. Nah, soalnya seperti berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis di titik X. Sebelum menjawab, kita harus menulis informasi terlebih dahulu, yaitu diketahui massa jenis cairan 1000 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan kemudian kedalaman itu yang dihitung adalah kedalaman air di atas titik ikan sampai ke atas permukaan. Dan yang kita dapat adalah 80 cm. Maka kita ubah menjadi meter yaitu 0,8. Nah, yang ditanyakan di sini ialah tekanan hidrostatisnya. Rumus yang kita pakai ialah Rho V kali G kali H. Kemudian masukkan angka yang kita ketahui tadi dan dikali sehingga mendapatkan hasil 8000 Pascal. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.